Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Pada hari ini akan kami bacakan Warta Lisan Minggu 10 Oktober 2021. 1. Pemahaman Alkitab PA online. Selama bulan keluarga Oktober 2021, kegiatan pemahaman Alkitab ditiadakan. Jemaat diundang untuk mengikuti kegiatan persekutuan dalam rangka bulan keluarga yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.00 WIB. 2. Persekutuan doa keluarga. Persekutuan doa keluarga bulan keluarga akan diadakan secara online pada hari Kamis 14 Oktober 2021 pukul 18.00 WIB, dilayani oleh Ibu Imelda Kurniawan MC, psikolog, dengan tema memulihkan luka batin. Mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan GKI Purworejo maupun Bajem Celapar. 3. Persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja atau pemuda akan diadakan secara onsite pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 18.00 WIB bertempat di GKI Purworejo. Kemudian bertempat di Bajem Celapar akan diselenggarakan pada hari Jumat 15 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB. Mohon partisipasi dan kehadiran saudara-saudari, remaja, dan pemuda. 4. Persembahan syukur tahunan atau Thanksgiving Day. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur tahunan Thanksgiving Day pada hari Minggu 31 Oktober 2021. Persembahan Thanksgiving Day ini akan dialokasikan untuk YPK Penabur Wacana dan Rumah Pastori. Amplop Thanksgiving Day akan dikirimkan ke rumah-rumah. Bapak, Ibu, Saudara dapat mengumpulkan persembahan Thanksgiving Day ke gereja pada hari Minggu 31 Oktober 2021 atau mengirimkannya ke rekening BCA GKI Purworejo. 5. Perayaan Bulan Keluarga dan HUT ke-80 GKI Purworejo. Dalam rangka memeriahkan Bulan Keluarga dan Hari Ulang Tahun ke-80 GKI Purworejo, panitia akan mengadakan lomba-lomba, yaitu 1. Lomba tumpeng mini. Pendaftaran sampai hari ini 10 Oktober 2021 pukul 23.59 WIB. Kemudian lomba Family Got Talent. Video paling lambat hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Kedua lomba diselenggarakan untuk anggota jemaat dan simpatisan GKI Purworejo dan Bajem Celapar. Ketentuan lomba dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca di dalam warta tertulis. 6. Penjualan kaos. Dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 GKI Purworejo, panitia mengadakan penjualan kaos. Desain, ukuran, dan harga kaos dapat dilihat di warta tertulis. Seluruh keuntungan penjualan kaos akan dipakai untuk aksi sosial. Demikian warta lisan pada hari ini. Kita akan mulai ibadah. Mari kita bersaat teduh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ialah Allah, Sang Pencipta. Namun bersedia menjadi manusia dan hadir bersama ciptaannya. Ialah Allah, Sang Pemelihara. Namun juga memperlengkapi ciptaannya
dengan karunia untuk hidup saling menjaga. Ialah Allah tujuan hidup kita. Kepadanya lah kita persembahkan segala pujian dan hormat, sebab besar kasih-Nya dan mulia nama-Nya. Saudara-saudara terkasih, ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan. Sang Cinta yang senantiasa memberi kehidupan. Damai Tuhan beserta kita, Kini kini dan dan selamanya. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki minggu kedua dari bulan keluarga. Kalau kita memperhatikan dekorasi yang ada di gereja, saudara-saudara dapat memperhatikan hari ini ada satu tambahan simbol lagi yang menjadi bagian dari tema kita hari ini. Tema kita adalah dari kontrol menuju pemberdayaan. Karena itu disimbolkan dengan tangan yang menunjukkan kuasa, sekaligus kemampuan juga untuk membangkitkan semangat atau saling membangun. Firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 25-26 mengingatkan kita demikian. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Setiap orang yang hidup oleh Roh dikaruniai kuasa oleh Roh. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa seharusnya kuasa itu tidak menjadikan kita gila hormat, tidak menjadikan kita ingin saling menentang satu sama lain, tidak juga saling mendengki, tetapi justru saling membangun di dalam kasih Kristus. Marilah kita menjadi keluarga yang hidup di dalam pimpinan Roh, keluarga yang hidup dengan indah karena Tuhan ada di tengah keluarga kita. Dengan kasih yang
Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Engkau mengaruniakan kami dan anggota keluarga kami masing-masing karunia dan kuasa yang berbeda-beda. Kami bersyukur karena Engkau memperlengkapi kami dan memampukan kami untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab kami di tengah dunia. Namun kami harus mengakui ya Tuhan bahwa ada kalanya kuasa yang Engkau berikan kepada kami justru kami salah gunakan. Ketimbang kami menggunakannya untuk menyatakan cinta kasih kami justru menggunakannya untuk kepentingan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan jikalau kami menjadi sewenang-wenang di dalam tindakan kami, di dalam tutur kata kami. Ampuni kami jikalau kami melukai anggota keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah Tuhan, cinta-Mu membuat kami tersadar, membuat kami mampu untuk berjuang memperbaiki hidup kami. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong kami untuk hidup baru di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Tolong kami ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami dapat menjadi bijaksana. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Sambutlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8-10 yang mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Marilah kita hidup di dalam kasih yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dengan belajar lagi untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
sesama manusia. Mari bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami merendahkan hati kami, membuka telinga, hati, pikiran kami, supaya Tuhan sendiri yang menuntun kami, mengajar kepada kami, bagaimana kami dapat sungguh-sungguh menyatakan cinta kami kepada Tuhan, kepada sesama kami manusia, bahkan secara khusus kepada keluarga kami. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 11 mengatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah saudara-saudara sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah video wawancara dengan seorang anak muda, perempuan, yang menurut saya kontennya menarik. Saudara-saudara, ini adalah percakapan gitu ya, wawancara dengan seorang artis muda, namanya Maudy Ayunda. Kalau saudara-saudara tahu, atau mau Google boleh gitu nanti habis ini ya, dicari namanya Maudy Ayunda. Nah saudara-saudara, dia ini adalah seorang artis, penyanyi, yang secara ekonomi kondisi keluarganya terbilang baik. Dia dapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri di sebuah universitas yang bergengsi gitu ya, yang pokoknya memang orang rebutan lah masuk sana, punya nama, dan harga untuk masuk ke sana biaya kuliahnya tuh mahal, apalagi di luar negeri. Nah saudara-saudara, melihat hal itu, ada aja orang yang kemudian berkomentar. Ada yang bilang begini, Maudy itu kan orang kaya. Dia itu banyak privilege-nya, banyak hak istimewanya.
Dia artis, dia orang kaya, orang tuanya berduit, ya pantes lah bisa masuk ke sana. Kita mah apa enggak bisa kayak gitu. Nah, saudara-saudara, seandainya Anda ada di posisi Maudy Ayunda, atau Anda punya anak yang ada di posisi seperti Maudy Ayunda, menerima komentar orang yang mencemooh bilang bahwa itu bisa karena ada kuasanya, ada privilege-nya, ada hak istimewanya. Saudara akan bilang apa? Banyak kan orang Indonesia yang saya tahu biasanya akan mengatakan itu mah nggak gitu, itu karena anaknya pinter, karena anaknya tekun, karena anaknya memang bisa, bukan karena duit orang tua. Apakah Anda akan menjawab begitu juga? Dalam perkiraan saya bisa benar bisa salah gitu ya. Rasanya ada banyak orang yang akan menjawab begitu. Kenapa kita menjawab begitu? Karena seringkali dalam bayangan kita, posisi sebagai orang yang punya kuasa, orang yang punya hak istimewa, orang yang punya kelebihan, orang yang punya uang, orang yang punya power, itu dilihat sebagai sosok yang buruk. Entah kenapa. Sehingga ketika kita disebut sebagai orang yang berkuasa, kita disebut sebagai orang yang punya power, gitu ya, orang yang punya hak istimewa, kita mengatakan, enggak, aku nggak kayak gitu. Tapi saudara-saudara, yang menarik adalah dalam wawancara tersebut, Maudy Ayunda justru mengatakan begini, iya, saya memang punya privilege. Saya punya kuasa, saya punya hak istimewa yang tidak dimiliki mungkin oleh semua orang. Saya punya orang tua dan lahir di dalam kondisi keluarga yang cukup mapan, aman, nyaman. Itu privilege saya. Saya punya orang tua yang mensupport studi saya, yang mendukung studi saya. Tidak semua anak yang belajar, yang menempuh studi, kuliah, didukung oleh orang tuanya. Karena itu saya merasa kalau orang tua saya mendukung saya, itu pun adalah sebuah keistimewaan. Dan saya mengakui bahwa saya mempunyai. Persoalannya bukan tentang apakah saya punya atau tidak. Tapi Maudy Ayunda mengatakan persoalannya adalah apakah yang saya lakukan dengan privilege yang saya lakukan. Dia tidak menolak, tidak menyangkal bahwa dirinya memiliki kuasa, sesuatu yang istimewa yang mungkin tidak dimiliki oleh semua orang. Tapi pertanyaan utamanya adalah apa yang saya lakukan dengan keistimewaan tersebut? Apa yang saya lakukan dengan kuasa tersebut? Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kuasa, maka kita menyadari ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang yang punya kuasa. Kuasa itu bisa kita pakai untuk kepentingan kita. Kuasa itu bisa kita pakai untuk memanipulasi orang lain. Kuasa itu bisa kita pakai untuk membantu orang lain, membangun orang lain. Atau bahkan kita juga punya pilihan untuk tidak menggunakan kuasa kita. Atau bahkan menganggap seolah-olah kita orang yang tidak punya kuasa. Jangan kuasa yang tangguh. Saudara-saudara, apa yang mesti kita lakukan dengan kuasa yang kita miliki? Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 1-11 sebenarnya memberikan perspektif yang menarik tentang kuasa. Kalau kita melihat konteks Filipi, jemaat ini tampaknya adalah jemaat yang baik-baik aja. Tidak seperti jemaat yang mungkin di Korintus yang cukup kental masalahnya, atau di Roma. Tapi jemaat Filipi ini cenderung baik, bahkan
diagungkan oleh Paulus, dipuji oleh Paulus. Tapi kalau kita lihat di pasal yang kedua ini, Paulus memperingatkan lagi jemaat di Filipi untuk hidup sebagai jemaat yang sehati, sejiwa, satu pikiran. Entah di tengah masalah, di tengah jemaat itu ada sebuah persoalan yang mengancam kesatuan jemaat, membuat jemaat itu berpotensi untuk pecah, atau entah di dalam jemaat itu ada sesuatu yang ya sudah baik sih, tapi masih bisa lebih ditingkatkan. Karena itu Paulus mengatakan sempurnakanlah sukacitaku. Saudara-saudara, kita nggak tahu situasinya seperti apa karena Paulus tidak memberikan keterangan lengkap. Tapi dia mengatakan peliharalah kesatuan jemaat. Hiduplah sehati, sepikiran, satu tujuan. Nah, saudara-saudara, ini yang Paulus sampaikan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, kata Paulus, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Nah, saudara-saudara, kepada jemaat di Filipi, Paulus mengingatkan mereka untuk memelihara kesatuan. Pertanyaannya bagaimana supaya mereka bisa pertahankan kesatuan itu? Bagaimana supaya kuasa itu kemudian tidak jadi sesuatu yang memecah jemaat atau memecah persekutuan? Atau kuasa itu tidak kemudian ada tapi kurang dimanfaatkan dan kurang dimaksimalkan. Saudara-saudara, tentang hal ini Paulus mengatakan, belajarlah. Di ayat yang ke-5 sampai ke-11, saudara-saudara, Paulus mengutip sebuah himne yang pada waktu itu populer, dikenal oleh banyak orang. Sebuah himne yang menceritakan tentang bagaimana sosok Allah yang mereka sembah. Saudara-saudara, Yesus yang secara hakikat, dia punya hakikat keilahian, apa yang dia lakukan? Dia turun menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Apakah ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan? Sebagai Allah, Allah sebenarnya bisa saja memandang dari jauh. Memantau tindakan manusia dari jauh. Lihat apa yang manusia lakukan dari jauh. Kalau dia mau mengontrol kehidupan di dunia ini, bisa saja dia membuat aturan, dan siapapun yang melanggar aturan itu kemudian akan mendapatkan hukuman. Bahkan kalau mau sadis, siapa yang tidak menaati aturan itu, kemudian hilangkan nyawanya, hingga sisa orang-orang yang baik, orang-orang yang taat. Allah bisa saja menggunakan rasa takut sebagai sebuah cara untuk mengontrol kehidupan ini. Kalau misalnya kayak bercerita dengan istilahnya anak muda gitu, dengan menggunakan pinjem perfilman yang sekarang ini sedang populer gitu ya. Allah bisa aja main Squid Game. Itu ada yang salah, tembak. Begitu ada yang salah, hilangkan nyawanya, selesai persoalan. Dan rasa takut yang dilihat oleh orang-orang banyak yang dialami bahkan menjadi sistem kontrol sehingga manusia kemudian menjadi mau tidak mau harus taat. Atau jika ia menginginkan dunia ini baik-baik saja gitu ya, bisa saja dia menciptakan manusia tanpa kehendak bebas. Dia menciptakan manusia sebagai makhluk yang hanya mampu melakukan apa yang baik. Makhluk yang tidak punya kerapuhan dan tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Sehingga mau tidak mau manusia harus memuliakan nama Tuhan.
Tapi dalam konteks seperti itu, manusia kemudian menjadi robot yang tidak bisa menunjukkan cinta, tapi semata-mata karena terpaksa dan Allah bisa menggunakan kuasanya untuk mengendalikan seluruh. Tapi apa yang Allah lakukan? Dia justru membatasi, dia turun. Dia ingin manusia memiliki kelakuan yang baik, hidup di dalam cinta, hidup di dalam kerukunan, dalam damai sejahtera. Tetapi dia tidak memaksakan kuasanya kepada manusia, kepada alam semesta ini untuk hanya bisa melakukan itu. Ketimbang menggunakan kuasanya sebagai sebuah kontrol yang mutlak atau sebuah ancaman, Allah justru menggunakan kuasanya untuk hadir bersama-sama dengan manusia di dalam hadir menjadi manusia, bagian dari dunia yang rusak dan penuh dengan, dan dia bekerja dari sana. Motivasi kita, mengajak kita, menolong kita, supaya kita bisa merasakan itu arti cinta dan bagaimana manusia seharusnya keluar. Saudara-saudara, karena itu dari Tuhan Yesus, Allah yang tadi mana? Apa yang bisa? Yang pertama, saudara-saudara, dalam menggunakan kuasanya, Allah memakai apa yang ada dalam diri. Namun dia berbicara dengan bahasa yang mampu dipahami oleh manusia yang ada, yang terbatas, yang dia merendahkan dirinya, berbicara dengan bahasa yang kita pahami. Kalau Allah hanya menjadi Allah melihat dari kejauhan, saudara-saudara, mungkin kita tidak akan pernah tahu arti cinta yang sesungguhnya, karena kita hanya disuruh menonton dan melihat. Tetapi ketika Allah menjadi manusia, kita diminta bukan hanya melihat, tetapi juga bisa merasakan, mengalami cinta yang sesungguhnya. Sebab ia sendiri sudah menjadi teladan. Saudara-saudara, ada sebuah cerita tentang sebuah keluarga. Keluarga ini punya seorang anak kecil. Nah, sang ayah menerapkan sistem jam malam kepada si anak. Dia mengatakan, nak, kamu kalau jam 8 malam harus udah masuk kamar tidur. Karena kamu masih anak-anak. Saudara, hari pertama si anak ini, walaupun ogah-ogahan, tapi hari kedua, jam 8.30 dia mau tidur. Hari ketiga, hari keempat, dan selanjutnya lama-lama dia lihat, aku kok tidur jam 8, papaku masih asik-asikan nonton TV di luar, kenapa aku harus tidur jam 8? Lalu papanya mengatakan, kan karena kamu masih anak kecil, harus tidur jam 8. Nanti kalau udah gede, baru boleh tidur jam 9, jam 10. Sekarang tidur ya. Tapi lama-lama saudara-saudara, anak itu membangkang dan tidak menerima. Masa aku masih kecil, aku juga maulah nonton di luar sama papa. Dan saudara-saudara melihat anaknya terus membangkang, tidak mau ikut aturan dalam rumah itu, sang ayah ini cerita kepada temannya. Dia bilang, anakku tuh nyebelin. Suruh tidur aja susah. Nggak taat sama. Lalu sahabatnya mengatakan begini, oh ya? Emang apa ya? Aku suruh dia tidur jam 8 malam, tapi dia nggak mau. Lalu sahabatnya mengatakan, waktu kamu suruh. Ya, aku suruh dia tidur, katanya. Sahabatnya bertanya, apakah kamu lakukan apa ya? Lalu sama orang tua mengatakan, ya enggak lah,
Ini aku tidur juga berarti kan aku ya masih anak-anak, aku kan udah dewasa, nggak apa-apa dong tidur di atas jam 8. Sahabatnya mengatakan begitu, coba ya, kali aja ketika kamu mengatakan kamu sama dia masuk ke kamar, pasti anakmu. Ya, saudara-saudara, trik itu dicoba dan ternyata apa hasil? Sukses sang anak langsung. Kenapa trik itu berhasil? Karena dia melihat ayahnya bukan hanya sebagai sosok yang bisa memerintah, mengatakan dari jauh, tetapi ayahnya juga melakukan, bahkan memberikan contoh. Sehingga sang anak sangat mengerti betul apa yang harus dia lakukan dan kenapa dia harus melakukan. Allah turun menjadi manusia untuk memberikan teladan kepada kita. Supaya kita bisa memahami betul siapa Allah, apa artinya mencintai, apa artinya membangun sesama dengan kuat. Supaya kita bisa juga melakukan. Karena itu saudara-saudara, kita pun diajak untuk menggunakan kuasa sedemikian rupa. Bukan hanya menggunakan kuasa kita dari tempat yang tinggi, tetapi juga bersedia untuk turun merakyat, menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh anggota keluarga kita, oleh sesama kita. Sehingga kita tidak menjadi penguasa-penguasa atau pemimpin-pemimpin yang otoriter. Tapi pemimpin-pemimpin yang mampu memberdayakan, yang mampu menjadi teladan. Yang kedua, saudara-saudara, dalam rangka menggunakan kuasa untuk membangun sesama itu, Allah membatasi dirinya. Dia bisa menjadi Allah yang maha kuasa, tetapi dia membatasi dirinya dan masuk ke dalam kerakuhan manusia. Firman Tuhan mengatakan dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dengan membatasi dirinya, dia memberikan ruang bagi kita manusia juga untuk merasa terangkat dan berjuang bersama-sama. Dengan membatasi dirinya, dia menolong kita supaya kita juga bisa melakukan apa yang dilakukan, jalani panggilan. Saudara-saudara, ini juga kita bisa lakukan di dalam keluarga. Suatu kali seorang istri masak suaminya, dia nggak bisa masak. Allah menangkan hati. Maka sekali itu dia tanya, anak suaminya apa? Si istri ini menjadi senang gitu, wah masakanku enak padahal baru sekali coba. Lalu besoknya dia masak lagi, lakukan hal yang sama. Lalu dia tanyakan kepada suaminya, enak enggak? Tapi ini udah enak, tambah garam lebih enak. Berikutnya lagi, dia coba masak lagi, dia lakukan apa yang dikatakan oleh suaminya, ditambah garam. Lalu dia sajikan kepada suaminya, enak enggak? Ini lebih enak dari yang kemarin. Tapi tambahlah ada dikit ya, pasti lebih enak. Terus saudara-saudara, si istri ini mulai curiga, maksudnya beneran enak? Lalu dia mengatakan, enak apa enggak? Kami itu ya masih ada yang
supaya apa yang dilakukan sang suami, saudara-saudara? Dia punya kuasa untuk mengatakan enak dan tidak. Dia punya kemampuan untuk mengapresiasi istri atau menjatuhkan. Dan dia pakai kuasa itu memilih untuk mengapresiasi apa yang dilakukan istri. Sambil mendorong istrinya untuk belajar. Dia membatasi dirinya dengan tidak mengatakan gak enak. Memberikan kesempatan kepada istrinya untuk terus belajar, bahkan memberikan ruang bagi istrinya untuk gagal dan bangkit lagi dari kegagalan. Supaya apa? Supaya potensi yang dimiliki oleh istrinya bisa berkembang. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang untuk membangun orang lain, membangun sebuah persekutuan, sebuah komunitas, kita perlu melakukan pembatasan diri, pengendalian diri. Ada kalanya kuasa itu bisa kita pakai secara positif dengan memberikan sesuatu kepada orang. Tapi ada kalanya kita perlu menahan diri untuk tidak memberikan sesuatu kepada orang lain. Supaya ada ruang bagi orang itu belajar, untuk meningkatkan kemampuannya, untuk bangkit dan menjadi orang yang lebih. Saudara-saudara, tapi kita membatasi diri, kedudukan, dan juga kerendahan dari bahwa tidak semua yang bisa kulakukan sekolah. Tapi itulah yang Allah lakukan. Dia bisa tetap menjadi Allah, tapi dia tidak melakukannya. Masuk menjadi manusia, supaya kita merasa berharga dan kita mampu. Nah, saudara-saudara, kalau hari ini tema ibadah kita adalah dari kontrol menuju pemberdayaan. Hari ini kita mau diingatkan bahwa sesungguhnya setiap keluarga, setiap anggota keluarga mempunyai sesuatu kuasa yang dimiliki. Kadang-kadang kuasa itu berupa skill, berupa pengetahuan. Kadang-kadang kuasa itu berupa sesuatu yang diberikan oleh masyarakat, kepercayaan. Laki-laki otomatis menjadi kepala keluarga. Belum pernah saya dengar ada ceritanya perempuan jadi kepala keluarga ketika dia masih punya suami. Itu juga kuasa. Kuasa itu juga bisa diberikan dengan cara-cara yang lain. Dari posisi, dari kedekatan relasi. Mari kita melihat segala sesuatu itu sebagai kemampuan yang kita punya. Tapi kita memanfaatkan itu untuk membangun sesuatu. Kalau saudara-saudara pernah melihat gambar berikut, sebuah meja yang penuh dengan makanan. Tiap orang diminta untuk mengelilingi meja itu dan diberikan sebuah sendok yang panjang. Saudara-saudara, orang-orang sekitar meja makan itu ada dua pilihan. Satu, dia berusaha untuk menggunakan sendok panjang itu mengambil makanan dan menyuap dirinya sendiri. Menggunakan apa yang dia miliki hanya untuk dirinya sendiri. Atau dia bisa gunakan sendok panjang itu. Dia suap, dia ambil makanan. Lalu dia berikan makanan itu kepada orang lain. Dan orang lain melakukan yang sama, menyuap makanan itu, berikannya untuk orang yang ada seberangnya. Kalau kita pakai cara yang pertama, saudara-saudara, maka inilah yang kacauan dan curang. Dan pada akhirnya kekecewaan, kesedihan. Karena tidak ada satupun kebutuhan yang terpenuhi. Yang ada hanya perpecahan dan luka. Tapi kalau kita bersedia untuk merendahkan hati kita, menggunakan apa yang kita punya, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk memberkati orang lain. Dan orang lain pun melakukan hal yang sama.
saling memberdayakan, saling menopang, saling menguatkan. Saudara, akan terjadi sebuah persekutuan yang indah, di mana kebutuhan-kebutuhan itu akan terpenuhi. Ada sukacita yang luar biasa. Di dalam situasi saat ini, ketika kita semua punya kebutuhan dan hidup semakin tidak mudah, saudara-saudara, jangan jadi seperti ini. Tapi marilah jadi anggota keluarga, anggota persekutuan yang bersedia untuk saling berbagi, saling menjaga, saling memberdayakan, saling menopang satu sama lain. Tuhan sudah memberikan teladan. Mari kita ikut teladan Tuhan. Tuhan menolong. Amin. Semangat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyanyikan. Percaya Allah yang kekal, yang oleh Sang-Nya kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat kami undang, jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini bersatu hati, mendoakan setiap orang yang Tuhan berikan tugas dan kewenangan sebagai seorang pemimpin. Kami berdoa untuk setiap pemimpin di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam kelompok-kelompok sosial lainnya, bahkan juga pemimpin bangsa dan negara. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu kepada mereka, sehingga di dalam setiap pengambilan keputusan mereka boleh mengambil keputusan yang tidak hanya baik menurut diri mereka sendiri, tetapi juga boleh membangun kepentingan bersama, bahkan juga seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tolong mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang di dalam sakit penyakit mereka, berjuang untuk memulihkan diri. Tuhan, tolonglah mereka. Berikan kekuatan dan kesabaran, sehingga di dalam proses pemulihan mereka boleh tetap berjumpa dengan Tuhan, mengalami cinta Tuhan. Begitu juga dengan setiap orang yang memberikan perawatan, Tuhan tolonglah mereka. Berikanlah mereka kesabaran, jagalah mereka ya Tuhan di dalam hati dan pikiran mereka, dan lindungilah mereka juga. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga yang terus berupaya untuk membangun hubungan yang baik,
memulihkan hubungan yang rusak, bahkan untuk memulihkan luka-luka yang ada. Tuhan berkati setiap keluarga, mampukan setiap anggota untuk mengenali potensi-potensi yang mereka miliki, bahkan mampukan setiap anggota juga untuk terus belajar mengasihi. Biarlah kami dapat belajar untuk menerima kerapuhan keluarga kami, sekaligus berjuang untuk memperjuangkan yang baik, semaksimal yang kami bisa. Sehingga cinta Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan, boleh sungguh hidup di dalam keluarga kami. Dan kami sekeluarga pun dapat menjadi saksi yang hidup bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami memasrahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, sebab kami tahu Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan senantiasa mengerjakan yang terbaik bagi kami. Amin. Pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Adapun nats persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat ke-8 dan ke-9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Kita juga akan menyanyikan lagu yang diambil dari KJ 288 ayat yang pertama, bait pertama sampai yang ketiga. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang keseluruhannya bagi umat dalam baik. Kini selamanya panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Bagai Bapa Mari kita bangkit berdiri. penyayang, sikap kita iakan, tangan kasih-Nya menatang di tengah kepayahan. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur hanya kepadamu, Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, sebagai ucapan syukur kami kepadamu saat ini, kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami persiapkan. Kuduskan dan terimalah persembahan ini, agar dapat menjadi berkat di tempatmu, dimanapun pelayanan kami diperuntukkan. Dan ajak kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama agar kami tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, Tuhan telah menjadi teladan hidup bagi kita. Ia memakai kuasanya sebagai yang ilahi untuk memberdayakan kita dan mengajarkan kita arti cinta yang sesungguhnya. Karena itu marilah kita hidup mengikuti teladannya dan marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah kita hidup di dalam kasih yang saling membangun. Kami siap merendahkan hati dan hidup saling memberi. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kiranya setiap rumah tangga dibangun di dalam kasih yang memberdayakan. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Tetaplah mesranya ayah dan menggantungnya. Semua anak-anak ikut teladan hendaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berarti harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Marilah kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.